Salam pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, kembali bersama dengan saya dalam poin penting pelajaran Sekolah Sabat, khususnya pelajaran yang ke-8 pada tanggal 15 sampai 21 Mei 2021. Judul pembahasan kita sepanjang satu minggu ini adalah hukum perjanjian. Marilah kita sebelum mendengarkan pekabaran ini, kita tunduk kepala. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama Tuhan. Bila mana pemirsa akan mendengarkan pekabaran ini, hamba-Mu merindukan supaya pekabaran ini nyata di dalam hidup mereka. Dan pekabaran poin penting pelajaran Sekolah Sabat ini akan menolong dan menyertai umat-umat Tuhan sekalian. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran kita ulangi sekali lagi, judulnya hukum perjanjian. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat di dalam pelajaran ini, khususnya di Sabat petang ini, dinyatakan bahwa Tuhan memberikan sebuah perjanjian kepada manusia, kepada umatnya, dan umatnya mengikut, menerima perjanjian itu dengan kesetiaan, dengan kasih kepada Tuhan. Alkitab katakan, bahkan pelajaran ini menyatakan juga bahwa kita tidak akan pernah gagal. Kita tidak akan pernah tersesat karena kita berada di dalam kebenaran. Itulah sukacita kita kalau kita hidup di dalam Tuhan. Poin penting di hari Sabat petang, yaitu adalah orang benar di dalam Tuhan, hidupnya akan aman dan tidak akan tersesat. Amin, saudaraku. Kita tidak akan pernah tersesat. Kita akan diarahkan oleh Tuhan ke jalan yang benar. Tentunya masuk ke dalam kehidupan yang berbahagia di dalam Tuhan. Apakah saudara mau hidup susah? Datang kepada Tuhan. Engkau akan diberkati olehnya, karena jalannya adalah jalan yang mulia. Hari Minggu, pemilihan bangsa Israel, Ulangan 7 ayat yang ke-7. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, diulangi di dalam pelajaran kita ini. Bangsa Israel dipilih oleh Tuhan bukan karena bangsa yang sempurna. Mereka bukan bangsa yang hebat, tapi Tuhan memilih mereka sebagai model kepada bangsa-bangsa lain. Bukti kepada bangsa-bangsa lain, mereka bisa menjadi umat pilihan Tuhan. Sukacita bagi bangsa Israel. Dan ini juga menjadi bahagian kita sebagai umat Tuhan. Israel modern saat ini, Israel rohani saat ini. Kita dipilih Tuhan. Bila mana kita merasa kita tidak sempurna, atau apapun yang kita rasakan sekarang ini, pada waktu Tuhan telah memilih kita, saya mau katakan kepada kita semua, kita dipilih. Ada rencana yang mulia yang Tuhan tawarkan kepada saya dan saudara. Itulah sukacita kita ketika Tuhan bersama dengan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran hari Minggu sebagai makna rohani secara sederhana. Poin pentingnya yang saya bisa sampaikan adalah, sebagai Israel modern saat ini, kita tidak boleh eksklusif. Pendeta, apa maksudnya eksklusif? Oh saudaraku, jangan kita merasa terpisah dari orang-orang lain. Jangan kita merasa menyendiri dari orang-orang lain. Saya kan orang benar. Anda bukan orang benar. Saya dipilih oleh Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Justru melalui pelajaran ini kita diingatkan bahwa kita harus bersama dengan dunia, membawa dunia ke dalam kebenaran. Meskipun itu sulit. Itu sebabnya jangan kita merasa terpisah, eksklusif dari yang lainnya. Merasa diri yang lebih hebat. Bukan itu yang Tuhan mau. Khususnya bagi kita, Israel rohani sekarang ini. Hari Senin, ikatan yang mengikat. Namanya perjanjian, ada ikatan. Dan itu akan mengikat satu dengan yang lainnya di dalam kasih, dalam Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam pernikahan ada ikatan. Bahkan dalam perjanjian kehidupan keluarga ada ikatan. Segalanya ada ikatan. Tetapi apakah kita di dalam Tuhan, perjanjian ini, kita sudah mengikat satu dengan yang lainnya? Poin penting di hari Senin, kita adalah orang setia kepada perjanjian Tuhan.
bila mana kita mengikuti peraturan Tuhan. Saudara harus ikuti peraturan Tuhan. Kita setia kepada Tuhan. Kita mengikut Tuhan, umat Tuhan. Jadi peraturan Tuhan itu merupakan sebuah ikatan yang penting. Itu juga menolong kita, bukan merugikan kita. Berlanjut di hari Selasa, hukum dan perjanjian. Kalau kita melihat pelajaran ini sehubungan dengan pelajaran hari Senin, kita melihat di dalam pelajaran ini bahwa bicara tentang hukum itu bukan bicara tentang kutukan, pelanggaran, bukan saudara. Tetapi kita bicara tentang petunjuk Tuhan. Sering hukum dibuat kata yang sama, yang setara, Taurat, ya, kitab Taurat, ya, hukum Taurat, ya. Artinya ada petunjuk-petunjuk, ada hukum. Jangan kita bicara tentang hukum, bukan bicara tentang hukuman, bukan ya. Tetapi kita bicara tentang bagaimana Tuhan memberikan petunjuk, nasihat. Dan itu semua kita sudah rasakan ketika kita merenungkan firman Tuhan. Ada hukum-hukum Tuhan. Poin penting kalau kita melihat di hari Selasa ini, semakin kita mengenal hukum Tuhan, maka kita akan mengalami kehidupan yang berlimpah secara fisik dan rohani. Amin, saudaraku. Harus ada kata amin. Itulah harapan kita di dalam Tuhan. Kita hidup rohani, belajar firman Tuhan, ya, mendengarkan nasihat dari orang lain, mendapatkan petunjuk daripada kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya kita semakin mengerti kemana arah kita. Hidup kita berlimpah. Pengetahuan, rohani, fisik kita rasakan. Dan itu sudah Tuhan tuliskan di dalam firman Tuhan. Jangan ragukan kebenaran firman ini. Dan hari Rabu, stabilitas hukum Tuhan. Bagi orang-orang muda yang suka ngevlog, bahkan juga buat konten di dalam YouTube, kamera itu ada namanya stabilizer, ya. Artinya stabil. Tidak goyang-goyang itu kamera, bisa stabil sehingga orang yang menonton video Anda akan senang karena konstan dengan baik. Sama dengan kebenaran firman Tuhan, itu stabil. Bagaimana stabilnya? Tuhan tidak pernah berubah. Dia yang dulu sampai sekarang adalah tetap adanya. Bila mana kita melihat poin penting di hari Rabu, yaitu adalah kita tidak perlu ragu hidup di dalam Tuhan. Karena Tuhan dengan ketetapan hati sudah mengatur hidup kita akan lebih baik. Jadi gak usah khawatir, Tuhan sudah atur berkat kepada kita. Tuhan sudah atur apa yang terbaik bagi kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bila mana Anda mendengarkan pekabaran pada saat ini, saya rindu Anda mengimani ini, karena firman telah sampaikan kepada kita, kepada dunia saat ini. Hari Kamis, jika, ini hanya kata jika titik. Apa poin menariknya di hari Kamis? Kita sudah belajar sekolah sahabat di hari Kamis. Saya akan memberikan secara sederhana di hari Kamis, yaitu adalah kita menurut kepada Tuhan bukan untuk menerima berkat, namun kita menurut kepada Tuhan karena kita sudah merasakan berkat Tuhan. Saudara, menurut kepada Tuhan, jangan kita mendapatkan balasan berkat seolah-olah Tuhan tidak berkati kita, karena kita sedang fokus kepada berkat yang semata. Saya mau katakan kepada kita semua, sadar dan pahamilah, renungkanlah. Tuhan sudah banyak memberkati kita. Tuhan sudah menolong kita. Tinggal sekarang kita bagaimana terus menurut, terus mengikuti petunjuk hukum kebenaran Tuhan. Hari Jumat sebagai pendalaman, secara sederhana saya akan sampaikan adalah, hidup di dalam hukum Tuhan adalah menyenangkan. Apapun masalah hidup Anda, apapun kesulitan, apapun tantangan, saya mau katakan, senang hidup di dalam Tuhan. Tidak ada yang menyakitkan, karena pada waktunya akan terlihat, terbukti kepada seluruh mata, seluruh dunia, bahwa Tuhan adalah Allah yang benar, Allah yang setia, dan hidup di dalam Tuhan adalah hal yang menyenangkan.
Kiranya pekabaran poin penting pelajaran sekolah sahabat ini akan menolong dan menyertai umat-umat Tuhan sekalian. Tuhan memberkati. Teach me faith and duty, beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ, the Blessed One, gives to all wonderful words of life. Sinnerless to the loving call, wonderful words of life. Oh, so freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Sweet